Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya, Adinda Geulis Widya Puspa, dengan NIM 7211419019. Nah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi pada bab 2, yaitu tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Langsung saja pada bab bahasan pertama, yaitu perusahaan dan lingkungannya. Di mana dalam perusahaan dan lingkungannya ini terdapat 3 hal utama. Yang pertama, model sistem umum perusahaan, yang kedua, perusahaan di dalam lingkungannya, dan yang ketiga adalah aliran sumber daya lingkungan. Nah, ini merupakan gambaran dari model sistem umum perusahaan, di mana sumber daya fisik sebagai input, kemudian masuk di dalam proses transformasi, menghasilkan sumber daya output dalam bentuk informasi yang digunakan manajer dalam mengambil keputusan. Nah, dalam model sistem umum perusahaan terdapat 4 komponen. Yang pertama, aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik ini terdiri dari pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Aliran ini digunakan untuk menghasilkan produk dan dijual kepada pelanggan. Yang kedua adalah aliran sumber daya virtual. Sumber daya virtual ini terdiri dari data, informasi, dan informasi dalam bentuk-bentuk keputusan. Nah, aliran ini digunakan manajer untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ada mekanisme pengendalian perusahaan. Dalam mekanisme ini terdapat unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri. Yang pertama adalah standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika perusahaan ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Yang ketiga adalah suatu proses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Yang keempat, ada lingkaran umpan balik. Dalam lingkaran ini terdiri atas sumber daya virtual. Sistem prosesnya adalah data dikumpulkan dari perusahaan dan lingkungan. Kemudian dimasukkan ke dalam pemproses informasi. Kemudian diubah menjadi informasi. Selanjutnya ada perusahaan di dalam lingkungannya. Nah, di dalam sebuah perusahaan terdiri dari 8 unsur lingkungan. Yang pertama, pemasok. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, serikat kerja. Yang keempat, komunitas keuangan. Yang kelima, pemegang saham dan pemilik. Yang keenam, pesaing. Yang ketujuh, pemerintah. Dan yang kedelapan adalah komunitas global. Nah, selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan. Dalam hal ini terdapat 2 aliran. Yang pertama, aliran umum yang sering terjadi. Dan yang kedua, aliran yang jarang terjadi. Aliran yang sering terjadi terdiri dari informasi dari pelanggan, bahan baku kepada pelanggan, uang kepada pemegang saham, dan bahan baku dari pemasok. Sedangkan aliran yang jarang terjadi adalah uang dari pemerintah, bahan baku kepada pemasok, dan pegawai kepada pesaing. Selanjutnya ada mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan dalam hal ini adalah aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Manajemen rantai pasokan tugasnya memastikan bahwa aliran tersebut berjalan secara efisien dan tepat waktu. Nah, dalam manajemen rantai pasok terdapat 9 aktivitas. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat, memesan persediaan pengganti para pemasok. Yang kelima, menerima persediaan dari pemasok. Yang keenam, mengelola persediaan. Yang ketujuh, melakukan produksi. Yang kedelapan, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Dan yang kesembilan, melacak aliran pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Nah, aktivitas-aktivitas rantai pasokan tersebut dapat dilacak secara elektronis menggunakan sistem elektronik. Jadi, sistem elektronik ini tujuannya untuk melacak rantai pasokan. Prosesnya yaitu setiap tindakan atau aktivitas akan dicatat dalam terminal komputer. Kemudian, data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindahan kode batang atau ID frekuensi radio. Setelah semua data terkumpul, sistem informasi perusahaan akan menggambarkan lokasi terkini sumber daya yang sedang dilacak. Kemudian ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan termasuk ke dalam sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang mempunyai peran penting dalam operasinya. Sistem ERP ini
tugasnya memberi informasi tentang aliran informasi rantai pasokan. Selanjutnya adalah rantai nilai Porter. Menurut Profesor Harvard Michael E. Porter, perusahaan melakukan dua aktivitas nilai. Yang pertama, aktivitas nilai utama. Aktivitas ini tugasnya mengelola sumber daya fisik sepanjang perusahaan. Yang kedua, aktivitas nilai pendukung. Nah, aktivitas ini berbentuk organisasi umum yang mempengaruhi aktivitas utama, seperti manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan atau pembelian. Kemudian ada memperluas ruang lingkup rantai nilai. Dalam memperluas ruang lingkup rantai nilai dapat mengikuti business partner. Business partner di sini adalah bekerja sama untuk menghasilkan sinergi yang tidak dapat dicapai jika sebuah perusahaan bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, perusahaan juga dapat mengaitkan rantai nilainya kepada pemasok, anggota jalur distribusi, dan pelanggan atau organisasi. Selanjutnya ada dimensi keunggulan kompetitif. Di sini terdapat 3 keunggulan. Yang pertama adalah keunggulan strategis. Nah, keunggulan ini dapat memberikan dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua ada keunggulan taktis, di mana setiap perusahaan jika ingin mendapatkan keunggulan taktis harus mampu mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Yang ketiga adalah keunggulan operasional, di mana keunggulan ini berkaitan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Yang selanjutnya adalah tantangan dari pesaing global. Nah, tantangannya ada pada perusahaan multinasional. Apa sih itu perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, lintas pasar, lintas negara, dan lintas budaya. Nah, dalam perusahaan multinasional ini terdapat 2 kebutuhan khusus. Yang pertama, kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi. Tujuannya adalah meminimalkan ketidakpastian perbedaan yang terdapat dalam lingkungannya. Maksud dari ketidakpastian adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh organisasi. Yang kedua ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Tujuannya adalah mengkoordinasikan kemajuan teknologi informasi, metodologi, dan komunikasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar global. Selanjutnya ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Ya, di sini ada 4 tantangan. Yang pertama, kendala-kendala politis, di mana pemerintah melakukan pembatasan terhadap anak perusahaan dengan induk perusahaan. Yang kedua, ada rintangan budaya dan komunikasi, di mana ada pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Yang ketiga, ada masalah-masalah teknologi, di mana anak perusahaan di beberapa negara mengalami masalah dalam teknologi seperti tidak tersedianya sumber listrik dan rendahnya kecepatan data. Yang keempat, ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan, di mana anak perusahaan merasa dapat menjalankan anak perusahaannya sendiri tanpa bantuan. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Yang selanjutnya ada dimensi informasi. Di sini ada 4 dimensi. Yang pertama relevansi, di mana dalam memilih data dan mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Artinya, ketika kita mencari data atau memilih data, harus sesuai atau harus berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua ada akurasi, di mana seluruh informasi harus akurat sesuai fakta yang ada. Yang ketiga ketepatan waktu, di mana informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Yang keempat, kelengkapan, di mana informasi menyajikan gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu. Yang berikutnya ada sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Di sini ada sistem informasi warisan, yaitu sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi saat ini. Yang kedua ada manajemen gambar, di mana foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Selanjutnya adalah perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Di sini ada 4. Yang pertama, Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. Merupakan manajemen tertinggi yang bertugas memecahkan masalah yang ada.
Yang kedua ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Sebagai komite eksekutif yang tugasnya bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi perusahaan. Yang ketiga ada rencana strategis untuk area-area bisnis. Merupakan eksekutif sebuah perusahaan yang memiliki komitmen pada perencanaan strategis. Tugasnya melihat kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan strateginya. Yang keempat ada kandungan inti rencana strategi sumber daya informasi, di mana organisasi berbeda akan menciptakan rencana strategi sumber daya informasi yang berbeda pula. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.